الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مصيره ومثواه، واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di alam dunia ini begitu terlihat bagi kita sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Terasa saat-saat ini begitu berat ibadallah. Bahkan sebagian orang yang beriman kepada Allah, bukan cuma saat-saat ini, melainkan saat-saat sebelumnya pun mereka merasa berat dalam menjalani kehidupan dunia. Sulitnya urusan dunia, permasalahan datang bertubi-tubi tak henti-henti dalam kehidupannya, urusan kerjanya, rumah tangganya dan lain-lain. Ibadallah, hal-hal ini bisa terjadi kepada kita semua, antara kecil dan besar, banyak atau sedikit, bervariasi ibadallah. Seperti Allah menciptakan 5 jari kita, tidak ada yang sama. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, ada yang dan seterusnya ibadallah. Artinya ujian dan permasalahan akan Allah berikan kepada hamba-hambanya berbeda-beda. Namun ibadallah, yang menjadi penyebab kehidupan kita di dunia tidak mencapai titik kemaksimalan seperti para sahabat Nabi Muhammad, yang mereka dalam ketidakmampuan pun mereka mampu tersenyum di hadapan saudaranya, dan mereka mampu mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, syukur mereka kehadirat Allah, yang padahal pagi hari mereka tidak bisa sarapan, siang hari mereka tidak bisa makan siang ibadallah. Namun mereka mampu tersenyum, mereka tetap beribadah dengan khusyuknya ibadallah. Di sini ada satu titik permasalahan yang amat mendasar dalam pokok tujuan hidup kita di dunia. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammah," barang siapa manusia yang dia jadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, artinya dia habiskan pemikirannya, kecerdasannya, waktunya untuk dunia semata. Di benaknya hanya urusan dunia yang dia tahu. Di benaknya hanya urusan perut yang harus dia kejar. Tak pernah berhenti mengejar dunia, namun selalu tidak datang untuk ke masjidnya Allah dan ke majlisnya ilmunya Allah. Hujan begitu kecil, rintik-rintik mencegah orang-orang seperti itu untuk duduk di masjidnya Allah. Namun hujan yang amat deras tidak menghentikan mereka untuk mencari sesuap nasi. Di sini tidak ada balance dalam hal ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan begitu tegasnya, kata Nabi, barang siapa manusia yang dunia menjadi tujuan kehidupannya, menjadi tempat kesibukannya, menjadi urusan yang harus dia pikirkan selamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan menjadikan urusan-urusannya itu acak-acakan, tidak rapi, tidak ada yang selesai ibadallah. Coba kalau anda semuanya pergi ke pemakaman saudara kita, kita menengok orang-orang yang ada di kuburan sana, mereka semuanya orang-orang yang meninggal, urusan dunianya belum selesai ibadallah. Mungkin ada yang belum selesai dengan istrinya, dengan anaknya, di perusahaannya, urusan dunianya nggak akan selesai ibadallah.
karena matilah yang akan memisahkan mereka dengan kasihnya mereka, yaitu dunia. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau dunia ini jadikan tujuan hidup, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan memisahkan urusan-urusan dalam kehidupannya. Artinya perkara yang menjadi urusan mereka tidak akan selesai-selesai. Kalimat alhamdulillah begitu langka dan jarang mereka sampaikan. Kalimat istighfar saat terjadi kesalahan juga sama tidak dibacakan, dan seterusnya. Dan bahkan yang lebih berbahaya dari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, orang itu akan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan di depan matanya orang tersebut. Dan itu terbukti ibadallah. Saat ada sebagian saudara kita yang mereka belum mendapatkan hidayah, bisa jadi gaji mereka per hari ratusan juta ibadallah, tapi mereka masih berkhianat kepada temannya, mereka masih menggesek saudaranya, mereka masih melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain ibadallah. Apakah anda tidak melihat bagaimana sebahagian di antara orang-orang yang mendapatkan amanat sebagai pejabat-pejabat publik ibadallah, apakah kurang gaji mereka? Tidak ibadallah. Namun kenapa di antara mereka ada yang masih korupsi, ada yang masih ngambil hak umat, ada yang masih ngambil hak orang lain? Kenapa sampai demikian? Karena di depan matanya ada kefakiran ibadallah. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang menjadi harta halal masuk ke dalam kehidupannya. Ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Artinya dia hanya nyudut pandangnya bagaimana dunia harus numpuk dan harus numpuk. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini andaikan dia dikasih dunia dengan seisi-isinya, bahkan 2 kali lipat, namun sifatnya itu tidak dirubah, niscaya orang tersebut tidak akan pernah merasa kenyang, kata Nabi Muhammad. Sehingga yang membuat mereka lelah dan kenyang adalah kematian. Artinya dia dipisahkan daripada kekasihnya, yaitu dunia. Makanya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, dan contohnya begitu banyak ibadallah. Coba anda lihat, bahkan mungkin di antara mereka adalah kita yang mati-matian terus-menerus mengejar dunia, sementara lupa akan kewajiban kita terhadap Allah, lupa akan belajar ilmunya Allah, lupa akan i'tikaf yang pahalanya begitu besar, yang padahal waktu di rumah kita begitu banyak ibadallah. Terlebih di masa-masa pandemi ini ibadallah. Dan yang lebih berbahaya lagi ibadallah, saat orang itu sudah dijadikan kefakiran di antara kedua matanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Orang tersebut sudah mati-matian, sudah capek, banting tulang, kerja keras dan seterusnya, namun kata Nabi Muhammad, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, tidak ada yang datang kepada orang tersebut dari rezeki dunianya terkecuali adalah rezeki yang Allah tetapkan. Artinya dia mencari begitu banyak, namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepadanya, sehingga dari dunia yang bisa dia manfaatkan hanya sedikit saja ibadallah. Ada mungkin saudara-saudara kita yang hartanya miliaran bahkan triliunan, namun naik pesawat sudah tidak boleh, naik mobil mewah sudah tidak boleh, hidupnya hanya diranjang ibadallah, makan nasi tidak boleh, daging tidak boleh, mungkin hanya dedek yang diizinkan ibadallah karena penyakit dan lain-lain ibadallah. Itu adalah bentuk contoh ibadallah. Namun apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu pun, orang-orang yang sudah menjadikan dunia tujuannya, dia tidak pernah sadar ibadallah. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali hadisnya untuk mengimbangi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammah." Dan barang siapa yang orang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, niatnya, maksudnya, artinya dia, hatinya, mulutnya, perilakunya serentak dia katakan bahwa aku di dunia sementara mencari dunia untuk sebatas bekal hidupku di sini, namun tujuanku akhirat. Jadi aku harus lebih memperhatikan aku dan keluargaku bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, tujuannya, apa kata Nabi Muhammad? Jama'allahu lahu amrah. Allah akan menjadikan urusannya itu gampang, mudah. Setiap kali ada masalah, ada solusi. Setiap kali ada sesuatu yang harus dicarikan jalan keluarnya, dapat jalan keluarnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita, ibadallah. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, wa ja'alallahu al-ghina fi qalbih, dan Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Coba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rumah yang kita tahu. Sayyidina Hasan Al-Basri saat beliau masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Kenapa menangis? Karena Imam Hasan Al-Basri tidak bisa menegakkan tubuhnya lurus, saking pendeknya atap rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kondisi seperti itu Nabi Muhammad mampu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Coba kita bayangkan ibadallah, kalau berbicara kondisi ekonomi kita dengan Nabi Muhammad, kita lebih baik secara apa yang terlihat ketimbang ekonomi Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad seperti itu karena sifat zuhudnya, dan bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita sebagai umat bahwa kebahagiaan yang hakiki bukan pada dunia yang begitu banyak, namun pada ketaatan kepada Allah dan rasa kaya di dalam hati. Artinya bagaimana butuh kita hanya kepada Allah, dan itu ibadah hati kita, bukan dinampakkan di dalam perilaku kita. Salah ibadallah. Jadi dipisahkan mana ibadah perilaku, mana ibadah hati. Dan kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad, kata Nabi Muhammad, wa ja'ad dunya ilaihi wa hiya raghimah, dan datanglah dunia kepada orang tersebut dalam keadaan tunduk dan memaksa. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul dia tingkatkan kualitas takwa dia kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka terus mengalir kepada orang tersebut. Ibadallah, kita pasti menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui arti-arti kehidupan yang terjadi di depan mata kita, dan kita akan terus diberikan kesaksian hal itu. Artinya kejadian demi kejadian akan selalu kita saksikan. Ada orang-orang kaya namun terus merasa miskin, begitu kikir dan pelit. Namun ada orang-orang yang sederhana, dia begitu dermawannya. Sekali ada ajakan untuk masjidnya Allah, untuk tempat-tempat terbaik, dia begitu cepat menyambut seruan dan panggilan itu. Ibadallah, itu perbedaan yang sangat jelas. Orang kaya dermawan itu hal yang biasa, namun orang sederhana dia dermawan, itu adalah orang yang teristimewa di hadapan Allah. Maka ibadallah, mulai detik ini yang tujuan kita salah, menjadikan dunia lebih di depan ketimbang akhirat, maka robahlah hal itu semua demi kebahagiaan kita bersama di dunia dan di akhirat. Jadikanlah dunia sebagai tujuan kita yang kesekian, karena akhiratlah menjadi tujuan utama kita dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara-saudara kita ibadallah beberapa Jumat yang lalu masih berada di antara kita, namun mereka saat ini sudah menginjak kepada posisi tempat pertama menuju alam akhirat, yaitu kuburan. Semua itu akan terjadi pula kepada kita. Jangan pernah merasa betah, karena kita pun sama akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaiklah kita harapkan insyaallah. Dan salah satu upaya yang Allah ajarkan kepada kita, lakukanlah hal-hal yang baik, niscaya wafatnya kita akan dalam keadaan yang baik, sehingga Allah kumpulkan kita di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah, dan kesalahan kita dalam menjalani hidup ini mudah-mudahan Allah robah, Allah berikan hidayah dan taufik, sehingga kita menjadikan akhirat tujuan utama kita dan dunia menjadi penopang atau penunjang untuk kemaslahatan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المقدسة بقدسه وثلث بالمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.